semua. Hari ini adalah pertemuan ke-15. Kita akan membahas, evaluasi kasus dari kasus tutorial yang kemarin. Mungkin seperti yang teman-teman tahu, di kasus yang pertama untuk kasus epilepsi itu semuanya semua kelas itu satu kasus, tapi untuk, 3 kasus setelahnya itu adalah masing-masing kelas memiliki kasus yang berbeda. Oleh karena itu nanti, Pak Wilar, saya, dan Budian akan mencoba sama-sama share kasus yang kita berikan di masing-masing kelas, sehingga ini bisa jadi bahan, pembelajaran teman-teman untuk nantinya mengerjakan ujian akhir semester. Baik, kita mulai dulu di kasus yang pertama, untuk kasus epilepsi. Pak Wilar, mangga. Oke, Pak Wilar sedang bentrok ya, Pak? Sebenarnya kasusnya, lebih lebih yang epilepsi sebenarnya atau jam berapa Pak Wilar kira-kira bisa mulai kali ini? Kalau epilepsi itu ya, Tanggal 5 sudah. epilepsi itu sebetulnya kata kuncinya itu yang pertama itu, eee, terjadi alergi kalau tidak. Nah, terjadi alergi di situ perlu digarisbawahi. Nah, kebanyakan kalian itu terjebak dengan kata terjadi alergi ini. Nah, kenapa saya sampaikan terjebak dengan kata alergi? Kebanyakan ketika di dalam kasusnya itu ada kata alergi, teman-teman itu atau mahasiswa itu beralih ke obat anti epilepsi lini kedua. Nah, sebetulnya, nah ini sebetulnya kalau terjadi alergi bukan berarti aktivitas obat lini pertama itu tidak berkhasiat. Sekali lagi, kalau terjadi alergi itu bukan berarti aktivitas obat lini pertama ini tidak berkhasiat, tetapi muncul efek yang tidak diharapkan. Nah, sebetulnya belum harus beralih ke second line, ya. Belum berarti harus beralih ke second line untuk obat-obat anti epilepsi. Cukup masih di golongan pertama, ya, yang memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan obat yang telah diberikan. Nah, kalau Bapak mengamati di dalam kasusnya itu ya, itu karena terjadi alergi, maka dilakukan, istilahnya perlu dilakukan penggantian obat. Nah, obat yang dipilih itu masih golongan pertama, yaitu golongan asam valproat atau natrium valproat. Nah, mengapa Pak tidak dipilih diazepam ya, atau fenobarbital, terutama diazepam ya, benzodiazepin ya? Itu karena benzodiazepin ini memiliki efek ini apa, kalau Bapak ibaratkan itu kayak fenomena gunung es. Artinya apa? Fenomena gunung es ini, jadi gejala efek sampingnya itu di bawah gitu. Yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit dan sewaktu-waktu ya. Nah, sewaktu-waktu Hah? yang Oh, ya terpendam udah, oke. ya, yang istilahnya apa, sewaktu-waktu yang ada di dalam air itu yang tidak terlihat akan muncul akan muncul. Nah, inilah yang bisa menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan status epileptikus, ya. Jadi, istilahnya apa, Bapak menyampaikan bahwasannya pengobatannya, terapinya adalah dengan menggunakan asam valproat, bisa digunakan garamnya, natrium valproat ya, dan, itu, betul-betul merupakan, golongan pertama atau first line terapi ya, lini pertama, bukan golongan pertama, lini pertama yang masuk untuk treatment dari epilepsi ya. Itu yang ingin Bapak sampaikan
melalui studi kasus yang Bapak buat. Nah, kita ketahui bahwa epilepsi sendiri itu adalah kondisi ketidakseimbangan antara excitatory neurotransmitter dengan inhibitory neurotransmitter. Excitatory neurotransmitter ya itu adalah glutamat dan inhibitory neurotransmitter itu adalah GABA. Nah, GABA itu terlalu sedikit. Glutamat itu terlalu banyak sehingga sel menjadi hipereksitasi, termasuk terjadinya lonjakan arus listrik yang menyebabkan kejang-kejang pada kondisi epilepsi. Ya, nah dengan adanya obat-obat ya seperti benzodiazepin ya, terus fenobarbital dan golongan yang lainnya, ini biasanya akan memperbaiki kondisi baik neurotransmitternya dengan menghambat GABA maupun menstimulasi menghambat glutamat maupun dengan menstimulasi GABA sehingga ada keseimbangan antara kedua neurotransmitter tadi dan tidak terjadi kejang-kejang seperti itu. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan epilepsi, tapi nanti ya ini jelasnya mudah-mudahan Bapak bisa menambahkan lagi nanti kalau misalkan ada yang perlu saya tambahkan lagi. Itu saja mungkin sebentar Bu Miski, nanti setelah saya bicara di Zoom yang lain, saya kembali lagi ke Zoom di kelas ini. Hatur nuhun Bu Miski. Baik, terima kasih Pak Wilar. Sebetulnya masih ada satu kasus lagi ya Pak Wilar yang stroke. Mungkin nanti menyusul. Baik, untuk kasus berikutnya, itu adalah tutorial untuk kasus skizofrenia ya. Bu Dian mungkin boleh memberikan gambaran dulu pada umumnya, gambaran umum. Bu Dian. Oke. Kemudian, oke, sebentar. Bu Dian, sudah ada di Zoom? Oke, mungkin sebelum ke Bu Dian, kita coba ke kasus depresi dulu ya. Teman-teman mungkin kalau depresi, pada dasarnya teman-teman sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Mungkin kemarin itu ada beberapa kasus untuk kasus kelasnya Prof. Anas dan kasus saya itu ada yang memang lebih cenderung menggunakan kasusnya adalah yang pertama adalah kasus ibu menyusui ya. Depresi pada saat postpartum ketika menyusui. Kemudian yang kedua adalah depresi pada saat pasien kondisinya geriatri. Nah, ini juga ada hal yang berbeda. Apa sih sebetulnya yang berbeda antara terapi untuk masing-masing pasien, misalnya ya, terus kemudian ada yang memang harus disesuaikan dengan kondisi tadi. Kalau misalnya yang menyusui, gimana coba? Ada yang kelompok tutornya Prof. Anas? Gimana yang apa yang dipilih untuk yang kasus pasien depresi saat menyusui ditambah dengan adanya bipolar? Coba, ada yang mau cerita nggak? Kelas yang hari Kamis pagi, Ya, Bu. silakan. Kalau untuk antidepresannya milih sertralin yang ekskresi ke asinya kecil, yang paling kecil. Terus kalau buat bipolarnya pakai antipsikotik atipikal yang Yang quetiapin. dipilihnya apa psikotiknya? Quetiapin, Bu. Apa? Quetiapin, Bu. Quetiapin. Oke. Jadi kalau misalnya saya share dulu ya satu kasus yang depresi. Oke, kita lihat contoh kasusnya dulu kalau teman-teman bisa baca.
Seorang pasien berusia 25 tahun baru saja melahirkan 1 bulan yang lalu dibawa ke rumah sakit karena mengamuk beberapa jam di rumah. Selama 2 minggu terakhir dia selalu merasa bersalah, merasa putus asa, rendah diri, tidak berharga, suasana sedih berkelanjutan, tetapi tiba-tiba bisa sangat mudah marah dan tertawa sendiri lalu kemudian menangis, sulit berkonsentrasi, tidak memiliki motivasi dan ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tekanan darah 135/85, saturasi oksigen 97, suhu 36,5, dan untuk tes Edinburgh Postnatal Depression Scale-nya menunjukkan 13. Nah, psikiater mendiagnosa pasien menderita depresi pasca melahirkan diikuti dengan gangguan bipolar. Jadi, kata kuncinya di sini kita bisa lihat bahwa pasien adalah baru melahirkan, yang artinya dia masih mungkin menyusui. Kemudian yang kedua, dia juga diikuti mengalami gangguan bipolar. Nah, kalau teman-teman membahas lagi kasusnya, kita bisa lihat dari subjektifnya apa, tadi baru saja melahirkan, kemudian gejalanya apa, objektifnya bagaimana. Nah, definisi udah kayaknya nggak perlu dijelasin lagi ya, kalau depresi adalah gangguan mental yang berupa rasa sedih, persisten, berkurangnya ketertarikan atau kesenangan, dan lain-lain, dan biasanya setidaknya berlangsung selama 2 minggu berturut-turut. Nah, untuk berdasarkan PPDG 3, ini ada beberapa gejala utamanya dengan gejala penyerta dan patofisiologinya sudah jelas bisa disebabkan oleh hormon stres. Tadi mungkin karena baru melahirkan ya, pasca melahirkan, kemudian ada defisiensi monoamin, ada defisiensi glutamat dan GABA, ini juga berpengaruh. Nah, diagnosisnya kita cukup tahu saja. Nah, kemudian pilihan obatnya pertama, iya betul. Ternyata kalau kita pakai, ada beberapa yang harus jadi concern adalah umumnya nih, obat antidepresan itu dapat masuk ke dalam ASI. Nah, jadi yang harus dilihat adalah obat-obatan apa saja sih yang sebetulnya cenderung memiliki efek atau konsentrasi lebih rendah ketika diberikan kepada ibu menyusui. Nah, sebetulnya semua umumnya ya obat antidepresan itu masuk ke dalam ASI, tapi ternyata sertralin, paroxetin, dan nortriptyline ini memiliki profil keamanan terbaik pada kondisi menyusui. Sehingga, kenapa? Karena memiliki kadar yang minimal dalam ASI. Sehingga obat yang dipilih SSR-nya adalah sertralin, dan ini pun termasuk dalam formularium nasional. Jadi artinya bisa diberikan untuk memang sudah terbukti bisa diberikan kepada pasien yang sedang menyusui, kemudian dengan dosis 50 mg 1 kali sehari. Nah, bagaimana dengan bipolarnya? Nah, untuk bipolarnya sebetulnya kalau kita melihat pada PPDGI tahun 2017, untuk bipolar yang dialami pasien itu sebetulnya bisa mulai dari dikasih antipsikotiknya dari olanzapin, tapi di sini pun bisa pakai lini 2, quetiapin plus SSRI. Nah, nanti hanya dilihat bagaimana sih dosis awal yang diberikan, kemudian nanti dosisnya bisa disesuaikan berapa lama. Nah, yang paling penting adalah tidak direkomendasikan nih gabapentin monoterapi dan aripiprazol monoterapi. Jadi kalau tadi Azam bilang pilihannya quetiapin plus SSRI ini masih oke untuk dikasih. Kalaupun misalnya bisa memilih atau ada olanzapin, maka kita ambil ini pertama dulu olanzapin plus SSRI. Nah, yang pentingnya adalah asuhan kefarmasiannya. Ketika pasien saat ini kan kondisinya dia tadi ya mengamuk, kemudian ada keinginan bunuh diri dan lain-lain. Sebetulnya pasien pasti tidak mungkin akan dibiarkan menyusui anaknya ya. Karena yang ditakutkan adalah si pasien ini menyakiti anaknya gitu. Makanya difokuskan saja dulu kepada penyembuhan pasien itu sendiri. Nah, nanti ada beberapa konseling yang harus diperhatikan. Yang pertama, sertralin disarankan diminum pada malam hari sebelum tidur karena dapat menyebabkan efek samping berupa rasa lelah dan mengantuk. Nah, jadi kalau dikasih sertralin, itu efek samping yang paling penting adalah memang ternyata dia sertralin ini juga memblok histamin reseptor, makanya efek sampingnya adalah rasa lelah dan mengantuk.
Nah, kemudian sertralin tidak dipengaruhi oleh makanan, jadi boleh diminum dengan atau tanpa makanan. Kemudian olanzapin juga bisa dikasih sebelum atau sesudah makan, tapi diminum di waktu yang sama. Nah, ini yang harus penting ya, teman-teman tahu. Kemudian pasien disarankan minum obat rutin dan berkonsultasi pada tanggal yang dijadwalkan, kemudian dan yang lainnya ya. Keluarga disarankan untuk memberikan dukungan, kemudian disarankan untuk memperhatikan gejala keinginan pasien untuk membahayakan diri dan tidak meninggalkan pasien sendirian. Nah, untuk monitoringnya, ini yang penting juga, kita memang harus bisa melakukan wawancara lagi dengan pasien dan keluarganya untuk menentukan ke depannya si pasien ini akan diberikan obat yang sama atau tidak. Biasanya dalam jeda 1 bulan dikasih obat itu, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kalau ternyata obatnya tidak cukup adekuat, maka bisa dilakukan peningkatan dosis atau penggantian obat ke SNRI atau tricyclic. Nah, kemudian ada lagi efeknya sertralin tuh apa? Kita bisa lihat efek sampingnya, misalnya mungkin ada insomnia, mungkin ada agitasi atau sedasi, gangguan saluran cerna, disfungsi seksual. Maka ini yang harus diperhatikan kepada keluarga pasien. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti si pasien misalnya ngobrol sama orang tuanya atau ngobrol sama suaminya, Pak, kalau ternyata selama ini pasien kan dalam kondisi memang lagi sakit ya, gitu. Nanti kalau misalnya ada ternyata gangguan seperti ini, maka segera konsultasikan lagi ke dokter. Nah, biasanya nanti di pertemuan selanjutnya, dokter ini akan juga memperhatikan skor Edinburgh test tadi ya. Kira-kira ada penurunan atau tidak dengan diberikannya obat-obatan tersebut. Nah, itu mungkin kasus depresi yang kondisinya depresi dengan gangguan bipolar. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sebentar ya. Kasus yang depresi kemarin, yang kelas saya udah diperbaiki belum teman-teman? Coba kita lihat ya. Untuk contoh, di kelas saya ini kasus yang pasiennya mengalami geriatri. Oke, sudah terlihat. Nah, untuk yang kasus di kelas saya, ada seorang perempuan, ibu cucu berusia 75 tahun, dirujuk ke IGD Rumah Sakit Asri setelah 1 bulan ini merasakan kesedihan yang terus-menerus, emosi labil, sering menangis, merasa harga diri rendah, negativisme, apatis, cemas berlebihan, dan insomnia. Pada saat masuk rumah sakit, tingkat gejala depresi yang diukur dengan Back Depression Inventory 2 adalah 33, yang menandakan bahwa pasien mengalami gejala depresi berat. Pasien diduga mengalami depresi sejak ia didiagnosis hipotiroid dan diabetes mellitus 1 tahun yang lalu, yang membuat ia mengonsumsi banyak obat. Saat ini pasien sedang mengonsumsi obat levothyroxine, metformin, dan glimepiride. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, kata kuncinya apa coba? Pertama, kata kuncinya adalah geriatri dulu ya. Ini adalah kita harus tahu bahwa ini adalah kasus depresi pada geriatri. Kemudian yang kedua, ternyata beliau itu didiagnosis mengalami hipotiroid dan diabetes mellitus. Which is yang teman-teman harus tahu, ketika pasien mengalami hipotiroid, maka kemungkinan untuk mengalami depresinya itu lebih tinggi daripada pasien-pasien yang lainnya. Nah, bisa jadi mungkin nggak, apa yang harus kita pikirkan yang pertama, kita lihat dulu gejalanya. Ada nggak hubungannya dengan pasien ini tidak patuh minum obat hipotiroidnya? Karena hipotiroid ini adalah salah satu hormon yang juga mempengaruhi kondisi mental, maka jika kasusnya ada seperti ini, kita lihat dulu kadar tiroidnya itu berapa. Kalau siapa tahu ternyata depresinya ini diperparah dengan kondisi hipotiroidnya dan karena pasien tidak mengonsumsi obat secara patuh. Nah, ini mungkin yang
harus difikirkan. Nah, kemudian tadi gejalanya sudah ada. Nah, kita lihat beberapa algoritmanya ini mungkin sama. Nah, ini untuk karakteristik depresi mayor ya. Ini yang dibuatin sama teman-teman. Nanti dilihat diagnosisnya. Nah, untuk Beck's Depression Inventory 2, ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan depresi pada seseorang. Biasanya responden itu akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai perasaannya selama 2 minggu terakhir. Dan ini ada skornya. Jadi kalau 0 sampai 13 depresinya minimal, 14 sampai 19 depresi ringan, 20 sampai 28 sedang, dan 29 sampai 63 mengindikasikan depresi berat. Nah, tadi pasien kan BDI 2-nya dia skornya 33, berarti depresinya berat. Nah, untuk beberapa guideline sebetulnya kita untuk severe depression kita banyak pakainya adalah ECT dan farmakoterapi. Nah, apalagi untuk pasien yang sudah geriatri, dikasih ECT ini memang cukup signifikan perbaikannya ditambah menggunakan obat-obatan yang lain. Nah, untuk beberapa kasus, ini juga ada untuk kasus diabetes mellitus dan hipotiroid memang memakai levothyroxine, sudah sesuai dengan guideline. Nah, kemudian ada beberapa obat yang, ini kayaknya belum direvisi ya, kelas C ya. Kita akan berpikir, kenapa ya pasien ini harusnya dikasih obat apa ya, gitu. Sebentar, nanti saya buka. PPT sayanya. Bentar. Ya. Bentar. Nah, kalau teman-teman masih ingat ada di slide PowerPoint saya, bahwa di sini ada depression in elderly. Kalau teman-teman lihat. Jadi, antidepresan itu memang efektif juga diberikan pada usia tua, kemudian the high rates of adverse effect associated TCA, berarti TCA tidak boleh diberikan. Kemudian lower rate, jadi ternyata SSRI ini lebih acceptable. Nah, tadi mungkin teman-teman banyak yang terjebak ketika lihat depresi in elderly, oh pakainya SSRI. Padahal kalau teman-teman lihat, punten ya, saya jadi bolak-balik. Padahal kalau teman-teman tadi lihat di kasusnya, kalau efek samping dari SSRI apa coba? Ada yang tahu? Insomnia, Ibu. Apa? Insomnia. Insomnia. Jadi kemarin itu teman-teman yang di kelas saya terjebak, semua memilih SSRI, tapi tidak dipikirkan bahwa SSRI ini memiliki efek insomnia. Sedangkan kalau teman-teman lihat kasusnya, pasien ini mengalami insomnia. Ya, jadi intinya adalah ketika kasus kayak gini dapat, kita lihat dulu gejalanya. Pasien itu mungkin nggak ya dikasih golongan SSRI, yang which is efek sampingnya adalah insomnia. Mungkin ada yang kemarin bilang, Bu, kalau kayak gitu SSRI-nya dikasih saja sebelum tidur. Apalagi kalau ternyata efek sampingnya muncul. Makinlah si pasien ini nggak bisa tidur, ya kan? Atau pasiennya dikasih pagi, obatnya dikasih pagi aja, Bu, misalnya gitu ya. Tapi in this case, kalau menurut saya, lebih bijak ketika kita karena sudah tahu bahwa si pasien ini mengalami insomnia, maka lini pertama obat yang bisa diberikan adalah jangan obat yang memiliki efek samping insomnia. Jadi apa yang bisa dikasih? SNRI misalnya, gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus teman-teman pikirkan kembali ketika melihat kasus. Jangan cuma melihat, oh obat ini bisa buat ini. Tapi kita lihat lagi gejalanya apa dari sana. Ya, mungkin ada ini enggak? Ada pertanyaan dulu enggak sampai sini? Dari dua kasus yang tadi terbahas.
Kalau misalnya nggak ada, Bu Dian sudah bisa menambahkan, Bu, untuk yang kasus skizofrenia? Ada. Ya, silakan Bu Dian. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, kalau dari saya sebenarnya nggak banyak ya kalau skizofrenia. Karena kan kemarin itu sepertinya per shift itu apa case-nya berbeda gitu ya. Cuman kalau secara garis besar untuk skizofrenia itu kan obatnya dibagi jadi dua gitu ya. Untuk terapi awalnya atau terapi eh, pertamanya itu kan semuanya sepertinya CBT sama Cognitive Behavioral Therapy. Ya, untuk CBT itu kan ada psikoedukasi, kemudian ada istilahnya tujuannya adalah mengubah pasien punya eh, mindset kan gitu ya. Itu adalah first line dari skizofrenia. Kemudian kalau misalnya dan di CBT itu kan harus dimonitoring eh, per minggunya gitu dengan minimal 3 bulan pengobatan gitu kan. Nah, yang dimonitoringnya adalah menggunakan scoring gitu. Nah, scoringnya itu harus turun gitu ya. Kalau misalnya di awal dia di scoring itu misalnya di 13, nah di setiap minggunya, setiap monitoring di scoringnya itu harus turun. Nah, kalau misalnya tidak ada penurunan di scoring CBT-nya, maka apa baru ditambahkan farmakoterapi obat kan gitu. Nah, untuk di farmakoterapinya itu kemarin kan kita sudah bahas ya kalau secara garis besar ada 4 gitu. Nah, untuk first line-nya adalah apa? Ada yang tahu? Bisa em, kasih informasi apa first line-nya skizofren? Antipsikotik. Coba ada yang mau kasih pendapat? Antipsikotik nggak sih? Psikotik. Salma Kiara ada? Ada Ibu. Apa? First line terapi skizofren apa? Golongan apa? Psikotik. Antipsikotik Bu. Psikotik bukan. Bisa? Nggak bisa? Oke, yang lain bisa? Aurelia Yunita ada? Ada? Ada juga? Iya Bu ada. So, apa? Ya Bu boleh diulang pertanyaannya tadi apa suaranya agak kurang jelas kalau di jalan Ibu. Ya, first line golongan obatnya untuk skizofrenia apa? Psikotik. APG 1 bukan Ibu. Itu. APG 1 Ibu. Saya nggak dengar.
Ibu, suara saya bisa kedengeran nggak ya? Tidak. Nggak apa-apa, matiin aja. Jadi ini ya, jadi treatmentnya itu kan untuk first line-nya itu ada antipsikotik ya. Makanya kemarin itu untuk skizofrenia itu kan ditandem sama psikosis kan? Ya, kita belajarnya kemarin ditandem karena psikosis itu adalah salah satu gejala dari skizofrenia kan gitu. Nah, karena gejala utamanya itu adalah psikosis, makanya untuk farmakoterapinya itu adalah antipsikosis ya. Antipsikosisnya itu ada berbagai macam, ada first generation, ada second generation, kemudian sampai ada generasi ketiga kan gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau yang generasi pertama haloperidol kan gitu ya. Kemudian apalagi? Chlorpromazine kan gitu ya. Kemudian generasi kedua apa, generasi ketiga apa kan banyak ya ininya. Nah, kalau misalnya di antipsikotik yang generasi pertama, kedua, ketiga itu udah nggak bisa, maka apa namanya ada kondisi namanya adalah terapi resisten dari skizofrenia. Nah, itu kalau misalnya dari semua ketiga generasi itu udah nggak bisa pakai antipsikosis. Makanya pasiennya itu masuk ke kategori yang terapi resisten skizofrenia atau terapi resisten antipsikosis. Nah, kalau yang masuk ke terapi resisten skizofrenia itu terapinya adalah evidence based medicine. Jadi salah satu bukan salah satu ya. Salah-satunya obat yang kita gunakan itu adalah olanzapin gitu kan. Coba dicek kita punya kasus. Saya nggak tahu ya untuk kasus yang kelas yang lainnya, tapi untuk yang kelas internasional kemarin itu adalah kasusnya resisten ya. Jadi pasiennya itu sudah menggunakan antipsikotik generasi pertama, kedua, dan ketiga, tapi tidak memberikan efek yang berarti gitu. Nah, makanya didiagnosis atau disimpulkan pasiennya itu masuk ke dalam kategori yang terapi resisten skizofrenia, terapi resisten clozapin ya, skizofrenia. Nah, untuk obatnya apa? Obatnya adalah salah satunya obat itu adalah olanzapin berdasarkan evidence based medicine kan gitu. Nah, olanzapinnya bagaimana? Nah, setelah kita pilih ya olanzapin, berarti kan hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memberikan olanzapin itu gitu kan. Ada yang tahu karakteristik olanzapin? Gimana cara kita memberikan olanzapin ke pasien? Dan berapa lama? So, ada yang mau cerita? Dwi Sekar Pratiwi ada? Dwi Sekar Pertiwi? Jadi sebenarnya ini siapa tahu nggak ya? Ya, oke. Jadi apa namanya penggunaannya atau pemberiannya itu kan harus ditertasi ya karena banyak efek samping kan jadinya penggunaannya ditertasi dan disesuaikan dengan dosis daily dose-nya maksimumnya berapa sehari kan gitu. Nah untuk titrasi dosisnya nanti coba dilihat ya di
guideline itu ada. Nah, biasanya itu dari hari ke-1 sampai hari ke-28 itu dititrasi dosisnya dinaikkan gitu ya, 2 kali lipat sampai dosis daily dose maksimumnya itu di sekitar 250 mg kan gitu. Nanti coba dilihat cara titrasi dosisnya itu bagaimana gitu ya. Ada di situ. Gitu ya. Itu untuk skizofrenia. Sebenarnya skizofrenia itu tidak banyak obatnya karena hanya kombinasi CBT dan farmakoterapi pengobatan saja gitu. Dan ada kasus-kasus tertentu seperti yang tadi ya resisten skizofrenia itu hanya menggunakan obat itu saja. Tapi itu kasusnya tidak banyak gitu. Jadi mungkin nanti akan banyak berkutat di kombinasi CBT dan juga farmakoterapi penggunaan obat dan bagaimana cara monitoring pengobatannya itu aja sih kalau skizofrenia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, berarti udah paham ya? Oke, itu saja dari saya, Bu Miski. Cukup? Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Pak Welar sudah bisa bicara lagi untuk yang stroke. Bisa insya Allah. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Tadi terkait dengan Epilepsi sudah. tadi terkait dengan epilepsi sudah bahwa untuk menyembuhkan kondisi atau mengembalikan kondisi epilepsi ya. Karena desired outcome dari terapi epilepsi itu yang pertama adalah untuk mencegah frekuensinya itu meningkat ya dari kejangnya. Yang kedua tentunya untuk meningkatkan quality of life dari pasiennya itu sendiri ya. Nah, kalau dilihat dari kasus yang Bapak berikan ya pada teman-teman terkait dengan epilepsi, memang di sini terjadi pada anak ya usia remaja, ini tambahannya dari yang tadi ya, usia remaja dan dari simptom yang terjadi bahkan kejangnya pun itu terjadi sepersekian detik. Artinya bahwa kejangnya belum termanifestasi dalam bentuk kejang yang terlihat oleh mata kita secara kasar. Ya, dan di dalam kasus juga si pasien ini mengalami fotofobia ya, di mana dia mengalami istilahnya apa? Kalau dari gelap ke terang gitu biasanya terjadi gangguan yang bisa memicu terjadinya epilepsi. Ya. Nah, perlu kalian review kembali ya terkait dengan mekanisme kerja obat-obat ya anti epilepsi yang memang yang pertama itu bagaimana meningkatkan kadar neurotransmitter GABA. Ya, nah meningkatkan kadar neurotransmitter GABA itu kan banyak sekali ya. Di antaranya dengan menghambat enzim yang menguraikan GABA, ya, dengan meningkatkan enzim yang menguraikan glutamat sebagai lawan GABA dalam kondisi epilepsi. Tadi sekali lagi obat yang digunakannya adalah natrium valproat ya. Itu bentuk garam dari asam valproat, dan asam valproat itu sangat sulit sekali dalam tubuh kita sehingga digunakan garamnya natrium valproat. Di sisi lain tadi efek samping dari lini pertama untuk pengobatan epilepsi ya, benzodiazepin ya, fenobarbital itu banyak sekali ya, sehingga kita menggunakannya itu natrium valproat. Nah, pertanyaannya biasanya ya, ada penggunaan fenitoin untuk epilepsi. Nah, ternyata fenitoin di sini tidak tepat untuk kondisi juvenile
epilepsi yang diderita oleh pasien ini. Di mana pasien ini juga masih juga remaja ya, usianya belasan tahun, kalau tidak salah di bawah 15 tahun. Nah, sehingga tidak cocok untuk diberikan pada pasien dengan penderita remaja, dan memang penggunaan obat epilepsi ini akan lebih panjang ya, akan lebih lama digunakannya, sehingga asam valproat dengan keamanan dan efek sampingnya yang rendah itu menjadi pilihan dalam kondisi epilepsi seperti yang digambarkan dalam kasus yang saya berikan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan stroke ya. Stroke itu kan ada dua ya, ada stroke iskemik sama stroke hemorrhage ya. Stroke hemorrhage itu ada pendarahan ya, biasanya sudah sangat parah sekali, biasanya di jaringan sistem saraf pusat di otak. Nah, kalau stroke iskemik ya, itu karena oklusi kan, karena ada sumbatan. Nah, kemarin itu kondisinya ada seorang ibu berusia 68 tahun. Nah, 68 tahun, nah, dia dulunya itu memiliki riwayat hipertensi. Nah, riwayat hipertensi ini biasanya faktor pemicu salah satunya ya terhadap terjadinya oklusi atau sumbatan. Apakah itu terjadi karena aterosklerosis ya, menebal hingga tertutup secara total, ataupun juga hanya tertutup sebagian ya. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen di dalam darah ya, yang nantinya waktu Bapak menerangkan, kalau kalian nanti di dalam otak misalkan ya, ketika oksigen itu berkurang ya, kita ketahui bahwa oksigen itu adalah salah satu senyawa yang diperlukan dalam proses metabolisme sel. Nah, ketika oksigen itu karena sedikit ya, yang masuk otak sumbatan ya, nah, lama kelamaan jaringan di otak itu akan mengalami kematian ya, akan mengalami nefrosis, kematian atas campuran buahnya ya, lama kelamaan akan menjadi hias kalau bahasa Pak Wilat putus-putus. Oh, putus-putus ya? Tadi ya. Suaranya hilang timbul. Ya, ya, benar. Saya pakai yang jaringan data Telkomsel. Oke. Nah, jadi istilahnya apa? Kalau misalkan oksigennya itu kurang, ya hipoksia, sehingga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel di antara sel saraf juga itu menurun. Nah, ketika ketika sel saraf itu kekurangan oksigen, metabolismenya itu tidak bisa berlangsung lama, tetapi degradasi sel saraf. Nah, kembali lagi ke kasus ya, di mana di sini obat apa yang diberikan yaitu yang paling tepat ya. Kalau Bapak itu merekomendasikan, dan Pan memang merekomendasikan, itu adalah obat-obat yang bisa mengecerkan kondisi darah itu sendiri. Nah, sedangkan stroke itu sendiri karena sumbatan ya, sumbatan aliran darah. Pak, kenapa tidak diperlukan, kenapa tidak digunakan obat-obat yang bisa membongkar, menghilangkan di pembuluh darah itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita berpikir seperti itu adalah istilahnya pendekatan yang sangat ideal. Jadi dihilangkan penyumbatnya sehingga aliran darah kembali. Hanya permasalahannya, ketika kita menghilangkan penyumbat ini, ada waktu yang diperlukan. Nah, biasanya proses penghilangan sumbatan atau aterosklerosis ini, karena prosesnya itu berlangsung lama, maka otomatis proses menghilangkannya juga perlu waktu yang lama. Sedangkan kondisi stroke itu harus sesegera mungkin ditangani.
Nah, oleh karena itu biasanya obat yang digunakan itu adalah TPA, rekombinan tisu plasminogen aktivator. Biasanya yang banyak di rumah sakit adalah alteplase. Nah, hanya saja untuk penggunaan alteplase ini tidak boleh dilakukan bersamaan dengan aspirin. Aspirin juga sama ya, aspirin itu dalam asetilsalicil dalam dosis yang rendah, dia sebagai antiagregasi platelet, mengencerkan darah. Dosis rendah ya. Kalau dalam dosis yang tinggi ya 500 mg, aspirin ini ya, asam asetilsalisilat ini dia bertindak sebagai analgetik. Nah, ini cukup menarik. Nah, ketika kita menggunakan aspirin dosis rendah, itu tidak boleh dikombinasikan dengan alteplase atau rekombinan tisu plasminogen aktivator minimal 2-24 jam. Nah, kalau misalkan dikombinasikan sebelum 2-24 jam ya, si alteplase-nya secara farmakokinetik masih ada, biasanya akan menyebabkan pendarahan yang luar biasa pasien tersebut. Ya. Jadi untuk kondisi yang Bapak berikan kasusnya, itu obat untuk stroke-nya adalah alteplase, di mana dia itu merupakan salah satu obat dengan mekanisme kerja rekombinan tisu plasminogen aktivator ya. Jadi istilahnya apa? Mencegah pembekuan atau penggumpalan darah sehingga darah viskositasnya lebih encer. Darah viskositasnya lebih encer secara sederhana ini loh. Melalui pembuluh darah yang tersumbat, dia akan tetap mengalir ya, meskipun tetap ditemukan tekanan yang tinggi ya, sehingga tekanan darah. Ya, nah si rekombinan tisu plasminogen ini kan dia mencegah penggumpalan darah, sehingga darah yang mengalir itu bisa melalui celah yang tertutup dan sedikit banyak bisa mensuplai kebutuhan oksigen di sel neuron yang akan mati misalnya seperti itu. Nah, kedepannya memang perlu langkah lanjutan, yaitu bagaimana caranya supaya si sumbatan itu, si asterognosis ini bisa betul-betul hilang. Di antaranya dengan perbaikan pola makan, ya, pola hidup, olahraga, dan tentu yang paling utama adalah kalau sudah bagaimana kita menghilangkan ateroskllerosisnya ini sumbatannya itu dengan obat-obatan yang sudah terbukti ya dan aman bagi pasien. Itu saja mungkin tambahan terkait dengan stroke ya. Jadi untuk memudahkannya kalian ingat-ingat patofisiologis terjadinya stroke seperti apa. Nanti pilih obat-obatan ya yang memang mengarah ke patofisiologis terjadinya stroke tadi. Nah, tinggal kalian memilih kondisi terbaik ya, mana yang bisa dipilih dengan karakteristik pasien yang ada di dalam kasus tersebut. Ya, itu mungkin yang ingin Bapak tambahkan. Tapi dengan kondisi saya kembalikan kepada Bu Rizky. Baik, terima kasih Pak Wilar dan Bu Dian. Sampai sini teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu. UASnya tanggal berapa? Silakan, siapa namanya? Ribuan atau enggak Dewi, silakan. Ibu punten, maaf saya mau tanya tadi yang skizofrenia, Bu. Mengenai resistensi yang skizofrenia tadi, obat yang disebutkan sama tadi olanzapin. Kemudian kalau yang di PNPK-nya Indonesia kan dia nggak ada tata laksana untuk yang resisten. Terus dilihat di Dipiro itu justru yang direkomendasiin itu clozapin. Jadi itu olanzapin atau clozapin ya, Bu? Mungkin itu. Makasih. Ya, clozapin. Saya bilangnya apa tadi? Olanzapin? Iya, Bu. Bukan, clozapin. Untuk berapa lamanya itu sama ya, Bu, seperti pengobatan skizofrenia lainnya? Untuk fasenya atau tadi cuma sampai di 28 hari saja? Bukan, kalau yang di 28 hari itu yang dititrasi. Karena kan dosisnya harus dititrasi kan.
untuk mengurangi dia Ya, punya efek samping. Jadi titrasinya biasanya itu 1 bulan, 28 hari. Nah, dari dosis yang paling kecil, misalnya ambil aja di hari pertama itu kan 2 kali sehari. Ya, misalnya dosis pagi sama dosis siang kan gitu. Nah, misalnya diambil aja yang hari ke-1 dosisnya mau diambil dosis paling kecilnya misalnya 12,5 miligram. Hari pertama kan, dosis pagi sama dosis siang. Kemudian yang ke hari kedua nanti dinaikkan 2 kali, misalnya 25 miligram dan lain-lain. Nah, sampai di hari ke 28 misalnya. Itu kan bisa ke 250 misalnya kan gitu. 250 miligram. Nah, itu sambil dimonitor efek sampingnya karena kan harus diterasi kan, nggak boleh langsung dikasih dosis besar gitu. Itu dosis titrasi dosisnya itu dalam 1 bulan. Baik, Bu, terima kasih. oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada jadwal UAS tuh udah keluar ya? Tanggal berapa UAS Nuronya? Aduh. Udah ada yang lihat jadwal? Tanggal 25 Ibu. Tanggal 25 ya? 25 berarti hari Selasa ya? Hari Selasa ya, oke. Berarti materinya yang setelah UTS saja ya? Berarti Ya, dari Bu Pak Wilan Meski kali ya? materinya itu betul setelah UTS dengan catatan nanti kasus-kasus juga ada Bu, ininya Betul. apa masuk dalam ujian CBT. Jadi tutorial ini juga meskipun materinya itu misalkan saya ya di sebelum UTS ya, untuk yang studi kasusnya tutorialnya bisa muncul di dalam UTS ini. Sehingga mohon untuk mahasiswa untuk mempersiapkan juga materi-materi, terutama khususnya tutorial ya. Artinya begini, soalnya itu nanti tidak akan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penyakit epilepsi gitu. Nggak akan seperti itu biasanya. Nah, untuk tutorial misalkan ada seorang pasien berumur sekian tahun dengan kondisi gejala seperti ini, ya, terus dia setelah diterapi dengan obat A misalkan ya, terus ternyata ada terjadi gangguan pada keseimbangannya misalkan, maka dokter mengganti dengan obat yang lain. Nah, obat yang tepat bagi pasien tersebut adalah, nah, seperti itu ya biasanya. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai kalian itu kata biasanya nggak masuk dengan materi yang sebelum UTS. Nah, untuk yang farmakoterapi ini karena ada tutorial setelah UTS-nya, masuk juga materi-materi, terutama materi tutorial yang diserahkan setelah UTS. Itu saja mungkin Bu Miski tambahannya. Hatur nuhun. Betul. Jadi utamanya sih kalau teori itu yang masuknya setelah UTS, tapi nanti kasus dikompilasi dari semua yang kemarin pernah diberikan. Jadi silakan dibaca-baca ulang ya teman-teman. Dan nanti masing-masing kelas boleh sharing PPT-nya ya. Tapi yang sudah direvisi ya teman-teman. Maksudnya kalau kemarin ada revisi dari Bapak Ibu dosen, setelah ini ada klarifikasi, maka silakan direvisi. Setelah itu boleh di-share ke teman-teman yang lain. Oke, nanti untuk teknis ujiannya seperti biasa CBT, kemudian kita akan bagi ke dalam 3 atau 4 rotasi. Mungkin biasanya kemarin yang bantu siapa ya? Azam mungkin ya, bantu kelas Azam atau Ijal kemarin yang bantu untuk pembagian. Jadi tolong dikoordinasikan. Nanti pembagian CBT siapa yang masuk duluan, siapa yang ronde 1, 2, dan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau tidak ada, Budian, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, oke. Pak Wilar, cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa absennya diisi. Terus kemudian kalau misalnya kemarin-kemarin ada yang bermasalah sama absennya, boleh langsung ke Pak Dadang aja ya untuk memperbaiki. Kalau misalnya kemarin Bapak Ibu dosennya telat buka absen,
misalnya ya, kan kalian udah nggak bisa ngabsen tuh karena udah lewat gitu. Nah, nanti coba, tapi saya coba cek ya hari ini untuk beberapa kelas ada yang telat. Apa namanya, Bapak Ibu dosennya lupa ngisi. Jadi kalau misalnya bisa diisi silahkan sekarang dioptimalkan di siapnya ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita ketemu sampai tanggal 25. Mudah-mudahan persiapan ujiannya lancar dan semua nilainya bagus. Oh iya, Pak Wilar, kemarin itu ada yang belum UTS. Kemarin katanya menghubungi Prof. Anas, belum ada respon. Baiknya gimana ya, Pak? Kalau belum UTS, nanti ada UTS susulan aja nanti pakainya nggak pakai CBT tapi pakai GFORM aja nanti dibuatkan. Berarti nanti setelah tanggal 25 aja atau gimana, Pak? Nanti yang belum UTS boleh kontak ke saya atau ke Pak Wilar ya untuk Ke saya itu pernah ngontak ya, tapi Pak aduh Ibut. kalau ada pusing Whisky. Kalau pendapat saya dengan kondisi sudah offline ya, sering ke kampus, lebih baik menghadap aja ke ruangan supaya bisa di follow up langsung. Kalau di WA itu kadang-kadang Lupa ya. tenggelam lagi. WA-nya gitu, tenggelam Ya. gitu. Benar. Besok saya dan Pak Wilar besok ke kampus. Saya dan Pak Wilar Insya Allah saya besok ke kampus. ke kampus. Jadi Sekarang juga saya di kampus sampai jam 8 malam, Bang, kalau yang belum UTS nanti silakan ke Pak Wilar ya, teman-teman. Oke, sisanya sampai ketemu tanggal 25. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Wilar, Bu Dian, dan teman-teman. Hatur nuhun Kasadayana. Makasih teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum.